Rivaldi Aditya Wardana, salah satu dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki yang masih dalam kurungan penjara akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kuasa hukum Rivaldi menjelaskan kasus Rivaldi mulanya berbeda dan terpisah dari kasus kematian Vina dan Eki. Rivaldi ditarik ke dalam kasus Vina lantaran 7 terpidana yang ditangkap di SMPN 11 Kota Cirebon disebut tidak memiliki senjata tajam. Rivaldi menegaskan dirinya tidak pernah kenal dengan 7 terpidana lainnya dan tidak pernah mengakui apa yang dituduhkannya. Kuasa hukum Rivaldi menyebut penegakan hukum terhadap Rivaldi kacau dan meminta keadilan serta transparansi atas kasus ini. Di dalam kasusnya Vina ini kan adanya penusukan, adanya pembawaan sajam dan adanya pembawaan samurai dan segala macam. Sedangkan untuk ketujuh anak yang ditangkap di depan SMP 11 ini tidak ada satupun anak yang sedang membawa sajam. Mungkin kekurangannya alat bukti untuk di bahan kasus di Vina dan Eki ini, makanya lah si Rivaldi ini disangkut pautkan lah dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina. Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan lanjutan hari ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Fida Alatas di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Fida, kemarin Pak Napi diperiksa soal keberadaannya pada saat kejadian pembunuhan 8 tahun silam. Lalu apakah materi ini yang sama akan ditanyakan langsung juga kepada 2 terpidana? Ya, Juno, kepastian terkait apa kemudian yang akan didalami oleh penyidik hari ini terhadap 2 tersangka yang akan diperiksa, ini tentunya baru akan bisa kami awak media dapatkan setelah nanti pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri terhadap Eko Hadi dan juga Jaya ini selesai dilakukan. Namun kalau kita melihat di mana laporan yang dilayangkan oleh ketujuh terpidana melalui kuasa hukumnya kepada Bareskrim Mabes Polri, yakni terkait dugaan keterangan palsu yang diberikan oleh AF dan juga Dede begitu ya pada 8 tahun silam, tepatnya pada tahun 2016 silam, di mana yang kemudian hal yang atau kesaksian yang diberikan oleh AF dan Dede ini adalah mengenai keberadaan ketujuh terpidana, yakni AF dan Dede ini bersaksi bahwa keduanya ini melihat ketujuh terpidana di depan SMKN 11 Kota Cirebon begitu pada saat malam kejadian. Maka tentunya keberadaan dari kedua terpidana yang hari ini diperiksa ini juga boleh jadi atau boleh tentu adalah hal yang juga akan ditanyakan oleh penyidik terhadap kedua terpidana hari ini. Tapi kalau kita melihat pemeriksaan penyidikan kemarin, ada kurang lebih 40 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri kepada keempat terpidana yang ditahan saat ini di Lapas Kebonwaru, yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan juga Hadi Putra. Dan tentunya Juno dan juga saudara, pemeriksaan hari ini melanjutkan pemeriksaan yang kemarin sudah dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu yang diberikan oleh AF dan juga Dede. Dan tentunya laporan ini juga didukung oleh sejumlah kesaksian yang pada bulan Juni lalu ini juga telah dicabut oleh sejumlah saksi yang terlibat atau yang kesaksian mereka ini kemudian menjadi dasar oleh pihak penyidik dan juga majelis hakim untuk kemudian memutus hukuman terhadap ketujuh terpidana saat ini, di mana ada 3 orang paling tidak, Juno dan juga saudara, yang merupakan teman dari 5 narapidana yang hingga saat ini masih ditahan atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan ketiga teman dari 5 terpidana tersebut yakni Okta, Teguh, dan juga Pramudia, yang pada tanggal 11 Juni 2024 lalu ini telah mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk kemudian mencabut keterangan mereka terkait keterangan mereka
mengenai keberadaan para terpidana pada saat malam kejadian, di mana Juno dan juga saudara ketiganya ini mengaku bahwa sebetulnya pada saat malam kejadian mereka dengan sejumlah narapidana begitu ya, ini tengah bersama-sama menginap di rumah ketua RT dan kemudian tidur bersama begitu ya, menginap hingga pukul 7 pagi baru keluar dari rumah. Kesaksian tersebut inilah yang kemudian diberikan oleh para teman dari ketujuh narapidana ini kepada penyidik di Mapolda Jawa Barat, dan tentunya itu sekaligus menjadi antitesis atau kontradiktif begitu ya dengan kesaksian yang mereka berikan pada 8 tahun silam. Dan mereka juga pada kesempatan kemarin ini juga mengaku bahwa keterangan yang mereka berikan ini bukanlah keterangan yang sebenarnya dan juga di bawah tekanan pihak kepolisian. Untuk itu tentunya kita akan melihat Juno dan juga saudara bagaimana pemeriksaan saksi hari ini yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 10. Namun memang hingga kini kami belum melihat kedatangan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri, dan tentunya kita akan masih menunggu Juno dan juga saudara kapan kehadiran dari penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa kedua terpidana hari ini. Menunggu dari pihak kepolisian dan juga apa sebenarnya langkah lanjutan dari pihak penyidik Bareskrim Polri dan apa juga kaitannya dengan kesaksian yang telah dicabut oleh Dede dan juga adanya saksi kunci pada saat itu bernama Aib yang diduga menjadi bagian dari kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, dan penyidik akan memeriksa keduanya. Ya, kami memang masih belum bisa mendapatkan informasi tersebut, Juno dan juga saudara, dari penyidik. Namun kalau kita melihat prosedur penyidikan, di mana kalau karena memang Aep dan juga Dede ini merupakan terlapor dari dugaan pemberian keterangan palsu, itu artinya sesuai dengan prosedur penyidikan, mereka berdua ini akan diperiksa. Apakah kemudian Aep dan Dede ini sudah diperiksa atau baru akan diperiksa atau kapan mereka ini akan diperiksa, itu nanti tentunya kami akan mengkonfirmasi terkait hal ini. Namun memang Juno dan juga saudara, kalau kita melihat keterangan Aib ini begitu krusial dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana keterangannya ini dijadikan dasar oleh penyidik pada 8 tahun silam untuk kemudian menjatuhkan hukuman bagi para terpidana. Dan juga selain kepada ke-8 terpidana, keterangan dari Aep sebagai saksi ini juga kemarin juga menjadikan Peggy Setiawan tersangka dan juga mantan tersangka maksud kami, yang juga merupakan diduga otak pembunuhan dari kasus ini juga ditangkap begitu ya oleh pihak penyidik dari Mapolda Jawa Barat. Padahal terakhir dibuktikan melalui sidang pra-peradilan bahwa Peggy Setiawan ini penangkapannya sebagai tersangka ini dinyatakan tidak sah karena alat bukti yang tidak sah secara hukum. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah kemudian keterangan yang diberikan oleh Aep ini merupakan keterangan yang sebenar-benarnya atau tidak. Untuk itulah para terpidana ini saat ini tengah melaporkan Aep dan juga Dede, tentunya Juno dan juga saudara, kepada pihak kepolisian terkait dugaan pemberian keterangan palsu. Selain itu nantinya tentunya proses penyidikan atau hasil dari penyidikan ini juga nanti akan menjadi dasar untuk kemudian para terpidana, atau paling tidak di pekan ini Rivaldi akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Demikian Juno. Ya, kita nantikan pengusutan tuntas atas kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.